Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi kesehatan, umur panjang, dan diberi rezeki yang melimpah. Ketemu lagi di channel SG Angler 21 yang memuat tentang memancing, sejarah, dan ramalan yang kami rangkum. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, dukung channel kami dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa getarkan nada loncengnya, agar sahabat mendapatkan notifikasi video saya yang terbaru. Setelah membaca berulang-ulang artikel Trisula Weda, saya dapat menarik sebuah kesimpulan sederhana bahwa penulis artikel itu telah melakukan sebuah kajian khusus dan mendalam terhadap hakikat dan makna pesan-pesan baik yang tersirat maupun yang tersurat, sebagaimana yang terdapat dalam ramalan Jayabaya. Diramalkan oleh Jayabaya bahwa akan muncul seorang sosok satria yang akan memimpin tanah Jawa Nusantara. Gambaran sosok satria tersebut terdapat dalam bait N0, 159, hal 4 artikel sub. Selambat-lambatnya kelak, menjelang tutup tahun, didampingi Dewa 8 serta membawa perwira ratu. Akan ada dewa tampil, berbadan manusia, berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, bersenjata Trisula Weda. Pada bait 162 ramalan Jayabaya, halaman 6 artikel, disebutkan, yang memimpin adalah putra Batara Indra, bersenjatakan Trisula Weda, para asuhannya menjadi perwira perang. Jika berperang tanpa pasukan, sakti mandraguna tanpa azimat. Dalam artikelnya, Al-Bughuri menafsirkan, ramalan Jayabaya tersebut dapat dianggap sebagai satu upaya dari Al-Bughuri untuk mempersatukan orang Islam dan orang Kristen, bahwa sesungguhnya yang mereka tunggu-tunggu kedatangannya adalah satu sosok yang sama, yaitu Satrio Piningit. Umat Islam menanti kedatangan kemunculan Imam Mahdi untuk memimpin peperangan dan turunnya Nabi Isa alaihissalam meluruskan akidah umatnya. Sedangkan umat Kristen menanti turunnya Yesus Kristus Sang Juru Selamat untuk menyelamatkan umatnya. Menurut Al-Bughuri, dalam diri Satrio Piningit terdapat 3 laku dan peran yang sekaligus dia mainkan. Ketiga peran tersebut adalah 1. Batara Indra. Dalam agama Hindu, Dewa Indra adalah Dewa Cuaca dan Raja Kahyangan. Gelaran lain yang disandang oleh Dewa Indra adalah Dewa Petir, Dewa Hujan, Dewa Perang, Raja Surga, dan Pemimpin para Dewa. Nama lain Dewa Indra yang mengandung puji-pujian terhadapnya adalah Sakra atau yang berkuasa, Swargapati atau Raja Surga, Diwapati atau Raja para Dewa Megawahana, yang mengendarai awan Wasawa, pemimpin para Wasu. Dalam ramalan Jayabaya disebutkan, yang memimpin adalah putra Batara Indra, bersenjatakan Trisula Weda. Ramalan tidak menyebut Batara Indra atau Dewa Indra, akan tetapi putra Batara atau Dewa Indra. Itu berarti, sang putra tidak mewakili seluruh gelar atau kedudukan sang bapak Dewa Indra. Hanya satu karakter yang diwarisi oleh sang putra dari bapaknya, yaitu sebagai Dewa Perang. Oleh karena itu pada bait nomor 163 baris pertama disebutkan, Ape para pangraning perang, bergelar pangeran perang. Umat Islam meyakini menjelang akhir zaman, Imam Mahdi akan muncul memimpin peperangan. Imam Mahdi akan memerangi seluruh musuh-musuh Islam. Al-Bughuri menafsirkan bahwa yang dimaksud putra Batara Indra dalam ramalan Jayabaya sesungguhnya adalah Imam Mahdi.
Peperangan yang dipimpin oleh Imam Mahdi putra Batara Indra, adalah perang di dunia gaib. Perang itu sangat lazim dilakukan oleh para dewa. Dalam kitab Weda dinyatakan bahwa, para dewa juga tidak dapat menganugerahkan sesuatu tanpa kehendak Tuhan. Para dewa, sama seperti makhluk hidup yang lainnya, bergantung kepada kehendak Tuhan. Para dewa hanyalah perantara Tuhan. Tuhan Yang Maha Esa melalui perantara Sri Kresna bersabda. Setelah diberi kepercayaan tersebut, mereka berusaha menyembah dewa tertentu, dan memperoleh apa yang diinginkannya. Namun sesungguhnya, hanya Aku sendiri, yang menganugerahkan berkat-berkat tersebut. Kitab Suci Bhagavad Gita pukul 7.22. Umat Islam tidak perlu membantu Imam Mahdi atau umat Hindu, tidak perlu juga membantu putra Batara, Dewa Indra, dalam berperang oleh karena perang yang dimaksud adalah perang gaib bukan di dunia nyata. Ramalan menyebutkan, jika berperang tanpa pasukan, sakti mandraguna tanpa asimat. Al-Bukhari menafsirkannya sebagai perang di dunia gaib. Bahwa dalam ramalan Jayabaya terdapat kalimat, para asuhannya menjadi perwira perang, tidak perlu terlalu kita permasalahkan, karena dalam mitologi Hindu, sang bapak Dewa Indra memang memiliki pasukan. Beliau memimpin 8 wasu yaitu, 8 dewa yang menguasai aspek-aspek alam. Boleh jadi, ke-8 wasu ini jugalah yang membantu sang putra Imam Mahdi, atas perintah sang bapak Dewa Indra, memimpin peperangan dan ke-8 wasu ini disebut dalam ramalan sebagai perwira perang. 2. Batara atau Dewa Kresna. Dewa Kresna adalah salah satu dewa yang dipuja oleh umat Hindu, berwujud pria berkulit gelap, atau biru tua. Secara umum Dewa Kresna dipuja sebagai awatara atau inkarnasi Dewa Wisnu ke-8 di antara 10 awatara Wisnu. Ke-10 awatara Wisnu disebut Dasa Awatara atau Maha Avatar, yaitu Matsya atau Sang Ikan, Kurma atau Sang Kura-Kura Varaha, atau Sang Babi Hutan Narasingha, atau Sang Manusia Singa Vamana, atau Rama bersenjatakan beliung, Sang Orang Cebol Parasurama, atau Sang Brahmana Kesatria Rama, atau Sang Pangeran Kresna, atau Sang Penggembala Buddha, atau Sang Pemuka Agama Kalki, atau Sang Penghancur. Di antara 10 awatara tersebut, 9 diantaranya diyakini oleh umat Hindu sudah menjelma dan pernah turun ke dunia, sedangkan awatara terakhir atau Kalki masih menunggu hari lahirnya dan diyakini menjelma pada penghujung zaman Kali Yuga. Seluruh ramalan Jayabaya mengacu kepada kemunculan Kalki. Kalki atau inkarnasi Dewa Wisnu, yang ke-10 adalah Yang Mulia Satrio Piningit. Dalam ramalan Jayabaya disebutkan, selambat-lambatnya kelak, menjelang tutup tahun, didampingi Dewa 8 serta membawa perwiranya ratu, akan ada dewa tampil, berbadan manusia, berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, bersenjata Trisula Weda. Secara implisit kita dapat menerjemahkan makna ramalan di atas dalam versi agama Hindu bahwa dewa yang akan tampil berbadan manusia adalah Dewa Kalki, Satrio Piningit. Dewa Kalki didampingi oleh Dewa 8. Dewa 8 adalah 8 wasu, yaitu 8 dewa yang menguasai aspek-aspek dalam semesta. Dewa 8 ini juga yang mendampingi putra Batara Indra memimpin perang. Dalam ramalan disebutkan, Dewa Kalki, Satrio Piningit, memiliki paras seperti Dewa Batara Kresna. Penyebutan Dewa Kresna untuk mempertegas bahwa Dewa Kalki dan Dewa Kresna sama-sama inkarnasi Dewa Wisnu.
Guru Agung Al-Buguri menafsirkan, berparas seperti Batara Kresna, adalah peran Satrio Piningit sebagai Yesus Kristus. Al-Buguri beralasan terdapatnya kata-kata, selambat-lambatnya kelak menjelang tutup tahun, yang ditafsirkan sebagai hari Natal atau peringatan hari kelahiran Yesus Kristus. Cakra Ningrat membenarkan, penafsiran Al-Buguri oleh karena Dewa Kresna dan Yesus Kristus sama-sama dijuluki sebagai Sang Penggembala, dan sama-sama mendapat julukan Guru Selamat Umat Manusia. Dewa Kresna digambarkan sebagai sosok penggembala muda yang mahir bermain seruling. Ia juga dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, sakti, dan berwibawa. Ia dikenal pula sebagai tokoh yang memberikan ajaran-ajaran filosofis dan kerohanian. Dewa Kresna disebut dengan berbagai nama sesuai karakteristiknya, diantaranya Asyuta, yang kekal, Teguh Arisudana penghancur musuh, Bagawan, yang maha kuasa, Gopala pelindung sapi, Gowinda penggembala sapi, Resi Kesa penguasa indria, Janardana, Juru Selamat Umat Manusia, Mahayogi Rohaniawan Agung, Purusottama, manusia utama yang berkepribadian paling baik, Yogeswara penguasa segala kekuatan batin. Dalam penggambaran umum, Dewa Kresna seringkali menampilkan dirinya sebagai anak kecil, atau seorang lelaki dalam gaya santai, sedang memainkan seruling. Dalam wujud ini, ia biasanya ditampilkan dengan kaki yang ditekuk ke samping. Kadangkala ditemani sapi untuk menegaskan posisinya sebagai penggembala ilahi, Govinda. Dalam keyakinan agama Hindu, sapi dianggap suci karena melambangkan Ibu Pertiwi. Setiap menjelang tutup tahun, umat Kristiani merayakan Natal dan selalu menampilkan Yesus Kristus dalam gambaran sebagai anak kecil. 3. Baladewa. Dalam ramalan Jayabaya disebutkan, berwatak seperti Baladewa. Guru Agung Al-Buguri menafsirkan watak Yesus Kristus, atau Nabi Isa alaihissalam, wataknya adalah lahir dari rahim perawan suci bernama Maria, Maryam. Perempuan ini tidak pernah disentuh berhubungan seksual dengan laki-laki. Meski lahir tanpa ayah akan tetapi Yesus Kristus, Nabi Isa, tidak bisa dikatakan sebagai anak Allah. Menurut kitab Bhagavata Purana, Kresna lahir tanpa hubungan seksual, melainkan melalui transmisi mental dari pikiran Basudewa ke rahim Dewaki. Kresna dibesarkan oleh Nanda dan Yasoda, anggota komunitas penggembala sapi yang ada di Vrindavana. Dalam kitab Bhagavad Gita, Kresna menguraikan ajaran Iswara ketuhanan jiwa, Dharma kewajiban prakerti alam semesta, dan kala waktu. Kresna juga menjelaskan bahwa tujuannya berada di dunia adalah untuk menyelamatkan orang saleh dan membinasakan orang jahat. Kutipan yang terkenal adalah, kapanpun dan dimanapun kebajikan merosot dan kejahatan merajalela, pada saat itulah aku menjelma, wahai keturunan Bharata Arjuna. Untuk menyelamatkan orang saleh dan menghukum orang jahat, serta menegakkan kebenaran, aku lahir dari zaman ke zaman. Bhagavad Gita 4:7-8. Dikutip bebas dari artikel, Satrio Piningit telah muncul, hal 19.4 penulisnya tidak diketahui, sebagai berikut. Satrio Piningit berwujud seperti manusia, sebagaimana manusia pada umumnya. Bedanya adalah karena Satrio Piningit anak dewa. Disebut anak dewa karena dia adalah anak atau titisan Nabi Khidir. Nabi yang terkenal, memiliki ilmu yang paling tinggi dan tetap misteri hingga saat ini. Satrio Piningit memiliki dua ibu kandung. Yang pertama, Ibu Rukmini orang Jawa, adalah ibu yang melahirkan jasad raganya. Kedua,
Ibu Pertiwi, negara Indonesia, adalah ibu yang melahirkannya sebagai penguasa jagat raya. Dalam agama Hindu, nama Rukmini dikenal sebagai istri dari Dewa Kresna. Rukmini adalah inkarnasi dari Dewi Laksmi. Dewi Laksmi adalah istri Dewa Wisnu. Dewi Laksmi adalah dewi kekayaan, kesuburan, kemakmuran, keberuntungan, kecantikan, keadilan, dan kebijaksanaan. Dalam kitab Purana, Dewi Laksmi adalah ibu dari alam semesta. Mungkin Dewi Laksmi inilah yang dimaksudkan sebagai Ibu Pertiwi. Dewi Laksmi disebut juga Dewi Uang. Ia juga disebut Widya, yang berarti pengetahuan keagamaan. Ia juga dihubungkan dengan setiap kebahagiaan yang terjadi di antara keluarga dan sahabat, perkawinan, anak-anak, kekayaan dan kesehatan. Dewi Laksmi sangat terkenal di kalangan umat Hindu. Dalam ramalan Jayabaya disebutkan, berwatak seperti Baladewa. Dalam keyakinan agama Hindu kata, Baladewa, tidak dikenal. Secara etimologi kata, Baladewa, dapat diartikan sebagai satu rangkuman atau satu kesatuan seluruh dewa-dewa. Mengambil contoh pada sebutan, Bala Tentara, yang diartikan sebagai tentara yang sangat banyak jumlah tanpa memerinci lagi nama-nama kesatuannya. Dengan demikian, berwatak seperti Baladewa, dapat diartikan bahwa di dalam sosok Satrio Piningit terdapat seluruh watak-watak dan kesaktian-kesaktian yang dimiliki oleh dewa-dewa yang dikenal oleh umat Hindu. Demikianlah ulasan ini saya sampaikan, mohon maaf jika ada ulasan yang kurang lengkap. Semoga ulasan ini bisa bermanfaat bagi admin atau sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.